Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Apriliani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Ansori. Perkenalkan, nama saya Nurhafiah. Saya Hikmah Wahyuni. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari tugas kerja kelompok kami, yakni permasalahan pokok pendidikan oleh dosen Yashir Fahmi Mubarak MPD. Sebelum itu, perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Ahmad Selamat sebagai pemateri ke-1 dan disusul pemateri kedua Aulia Nurul Apriliani dan Hikmah Wahyuni sebagai pemateri ketiga, Muhammad Adam Ansori sebagai pemateri keempat, serta Nurhafiah sebagai pemateri kelima. Baik, memasuki materi pertama, yakni masalah pokok pendidikan. Masalah pokok pendidikan yang pertama adalah masalah pemerataan pendidikan, yang mana di sini masalah pemerataan pendidikan terbagi menjadi dua, yakni masalah kuantitas pendidikan dan masalah kualitas pendidikan, yang mana dapat kita lihat pada layar, yakni masalah kuantitas pendidikan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama masalah efisiensi pendidikan dan masalah relevansi pendidikan. Kemudian masalah kualitas pendidikan juga terbagi menjadi dua, yakni masalah tenaga pendidik dan masalah tenaga kependidikan. Selanjutnya, masalah pemerataan pendidikan. Pengertian masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana pendidikan sistem dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Selanjutnya, penyebab terjadinya masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampungnya di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu cara konvensional antara lain: 1. Membangun gedung sekolah seperti SD, impres, atau ruang belajar. 2. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Cara inovatif antara lain: 1. Sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. 2. SD kecil pada daerah terpencil. 3. Sistem guru kunjung. 4. SMP terbuka. 5. Kejar paket A dan B. 6. Belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Masalah kuantitas pendidikan. Kuantitas yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Masalah ini mencuat terutama di SD pada tahun-tahun lampau. Tetapi saat ini masalah itu sudah bisa diatasi. Sisa permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Permasalahannya ialah bagaimana sistem pendidikan dikelola sehingga dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya itu, diharapkan pendidikan akan semakin merata, karena merata dalam arti yang sesungguhnya tidak mungkin dicapai. Masalah kualitas pendidikan.
Kualitas pendidikan umumnya dilihat dari hasil output pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Kadar ketercapaian tujuan ini dimulai dapat dilihat dari hierarki tujuan terkecil, yaitu tujuan pembelajaran khusus atau TKP atau indication pencapaian hasil belajar. Masalah efisiensi pendidikan. Pendidikan efisiensi atau ideal adalah bila penyelenggara pendidikan hemat waktu, tenaga, dan biaya, tapi produktivitas atau hasil optimal. Yang kedua, pendidikan dikatakan efisiensi bila pendayagunaan sumber daya yang ada, waktu, tenaga, biaya, tepat sasaran. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan, yaitu yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan, baik yang aktual atau yang tersedia maupun yang potensial, dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi dianggap tinggi. Tenaga pendidik adalah guru adalah salah satu sumber belajar bagi KBM tingkat dasar. Yang kedua itu kualitas guru akan menentukan keberhasilan KBM pada setiap instansi pendidikan di sekolah. Yang ketiga, guru adalah pendidik yang memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan usia dini yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial menurut PV RI nomor 19 tahun atau 2005. Yang keempat, guru memegang peranan penting dalam kegiatan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kelima, oleh karena itu keberhasilan proses pembelajaran menjadi tanggung jawab utamanya. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi tenaga pendidik antara lain, yaitu kesejahteraan tenaga pendidik adalah kebijakan upah minimum telah menjadi menyebabkan pegawai bermental kuli, bukan pegawai yang mengejar prestasi. Ada lagi yaitu yang kedua, penilaian dan pengawasan kinerja. Kinerja kompetensi guru masih jauh di bawah standar isi dan proses. Yang ketiga, penempatan dan distribusi tenaga pendidik. Terjadi penumpukan tenaga pendidik di kota, tetapi di pedesaan dan terpencil sangat kekurangan. Dan beberapa permasalahan yang dihadapi tenaga pendidik antara lain, yang pertama, promosi pangkatan tenaga pendidik adalah pengurusan promosi jabatan pangkat bagi tenaga pendidik terutama di daerah terpencil sangat sulit karena medan yang sulit dan birokrasi yang berbelit. Yang kedua, mutasi fungsional dan struktural, yaitu banyaknya tenaga pendidik yang potensi direkrut dalam jabatan struktural seperti camat dan anggota dewan. Langsung saja, yakni pengertian tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
nomor 20 tahun 2003, pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Ini berarti bahwa tenaga kependidikan memiliki peran sebagai tenaga administrasi ataupun pengawas pendidikan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau di madrasah. Juga sebagai tenaga pelayanan teknis yang bertujuan memberikan jenis pelayanan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah atau di madrasah. Sini ada beberapa permasalahan yang dihadapi tenaga kependidikan, diantaranya pertama, kesejahteraan tenaga pendidik. Tenaga kependidikan belum ada, yakni sebuah pengakuan dan penghargaan atas kinerjanya seperti sertifikat. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan yang mengakibatkan peningkatan mutu pendidikan terhambat. Kemudian yang kedua, promosi kepangkatan tenaga pendidik. Pengurusan promosi jabatan. Pangkat bagi tenaga kependidikan terutama di daerah terpencil itu sangat sulit karena medan yang sulit dan birokrasi yang berbelit. Dan yang terakhir adalah penempatan dan distribusi tenaga pendidik. Di pedesaan dan terpencil itu tidak ada tenaga kependidikan. Jadi kesimpulannya bahwa permasalahan pokok pendidikan negara kita saat ini adalah bahwa pendidikan kita belum atau kurang merata, mutunya masih rendah dibanding dengan negara lain, dan ada kecenderungan semakin rendah ataupun akan menurun. Di samping itu, kurang efisiensi dan efektif, serta relevansinya masih perlu ditingkatkan. Antara permasalahan pokok tersebut saling kait. Suatu permasalahan ditanggulangi akan menimbulkan pembesaran masalah pada aspek yang lain. Kondisi negara akan menentukan besar kecilnya permasalahan. Bila negara sudah maju, maka permasalahan dengan sendirinya akan dapat ditekan atau diperkecil. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.